Para sahabat, ini baru kisah nyata. Basir mengobati saudagar kaya dengan air 21 telaga. Jangan lupa subscribe ya, agar channel ini berkembang. Simak cerita lengkapnya. Basir dan air dari 21 telaga. Di sebuah desa kecil di pinggiran bukit, hiduplah seorang tabib bernama Basir. Ia bukan tabib biasa. Basir dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu mendalam tentang ramuan tradisional dan kekuatan alam. Orang-orang sering datang kepadanya dengan berbagai masalah kesehatan, dan Basir selalu membantu dengan penuh keikhlasan. Suatu hari, seorang utusan datang mengetuk pintu rumah Basir. Utusan itu adalah pembantu seorang saudagar kaya bernama Haji Idris. Saudagar tersebut memiliki seorang putri bernama Sarah, yang terkenal akan kecantikannya. Namun, beberapa bulan terakhir, Sarah jatuh sakit. Tubuhnya melemah, kulitnya memucat, dan setiap tabib yang didatangkan ke rumahnya tidak mampu menyembuhkannya. Haji Idris memohon bantuanmu, Basir, berkata utusan itu dengan suara memelas. Putrinya, Nona Sarah, tak kunjung sembuh. Haji Idris bersedia memberikan apapun yang kau minta jika kau berhasil mengobatinya. Basir tidak pernah meminta bayaran besar untuk jasanya, tetapi hatinya tergerak oleh cerita itu. Aku akan datang, katanya singkat. Melihat penyakit Sarah. Ketika Basir tiba di rumah Haji Idris, ia disambut dengan mewah. Namun, Basir segera menuju kamar Sarah tanpa banyak basa-basi. Di dalam kamar, ia melihat gadis itu terbaring lemah, matanya kosong, dan nafasnya terdengar berat. Basir menyentuh pergelangan tangannya, merasakan denyut nadi yang lemah. Ini bukan penyakit biasa, gumam Basir setelah beberapa saat. Ini seperti ada sesuatu yang menahan jiwanya. Haji Idris yang berdiri di dekat pintu menjadi gelisah. Apa maksudmu, Basir? Apakah ini guna-guna? Ini lebih dari sekadar guna-guna, jawab Basir. Untuk menyembuhkan Nona Sarah, aku memerlukan air dari 21 telaga. Setiap telaga harus memiliki makna dan kesucian tersendiri. Hanya dengan itu penyakit ini bisa diusir. Haji Idris terkejut. Bagaimana kau bisa mendapatkan air dari 21 telaga? Waktu dan tenaga untuk itu akan sangat besar. Basir menatap Haji Idris dengan tegas. Jika kau benar-benar ingin putrimu sembuh, percayakan tugas ini padaku. Namun, kau harus bersabar. Perjalanan mengumpulkan air. Basir memulai perjalanannya ke telaga-telaga di sekitar desa. Ia memilih telaga-telaga yang memiliki legenda dan kesucian tersendiri. 1. Telaga Bening. Telaga ini terkenal akan airnya yang jernih dan menenangkan. 2. Telaga Batu Hitam, dikelilingi oleh batu-batu hitam yang diyakini memiliki kekuatan pelindung. 3. Telaga Matahari, airnya memantulkan cahaya seperti emas saat matahari terbenam. 4. Dan banyak lagi telaga lainnya yang memiliki keunikan masing-masing. Setiap kali Basir mengambil air, ia berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar air itu membawa kesembuhan. Di beberapa telaga, ia menghadapi tantangan, seperti harus menenangkan seekor ular penjaga atau menyeberangi sungai deras. Namun, dengan kesabaran dan ilmunya, Basir berhasil mendapatkan air dari setiap telaga. Mengobati Sarah. Setelah 21 hari, Basir kembali ke rumah Haji Idris dengan membawa kendi besar yang berisi air dari 21 telaga. Di depan kamar Sarah, ia memulai ritualnya. Basir menuangkan sedikit air ke dalam mangkuk, mencampurkannya dengan doa-doa yang ia lantunkan dengan khusyuk. Air itu kemudian ia teteskan ke bibir Sarah yang kering. Tubuhnya harus dimandikan dengan air ini, kata Basir. Haji Idris dan para pelayan membantu memandikan Sarah dengan air dari 21 telaga. Setiap tetes air yang menyentuh kulitnya seolah membawa cahaya baru ke dalam tubuhnya. Perlahan-lahan, warna kulit Sarah kembali, matanya terbuka, dan ia tersenyum lemah. Kesembuhan dan ucapan terima kasih. Dalam beberapa hari, Sarah pulih sepenuhnya. Haji Idris sangat bersyukur dan ingin memberikan harta melimpah kepada Basir sebagai tanda terima kasih. Namun, Basir menolaknya. Aku tidak membutuhkan harta, Haji Idris. Cukup dengan kau mempergunakan kekayaanmu untuk membantu mereka yang membutuhkan, kata Basir. Haji Idris terharu dan berjanji akan melakukannya. Ia mendirikan beberapa sumur umum di desa-desa sekitar agar masyarakat tidak kekurangan air bersih. Sementara itu, nama Basir semakin harum di seluruh negeri. Namun, ia tetap menjalani hidupnya dengan sederhana, membantu siapa saja yang datang kepadanya dengan hati yang tulus.
Setelah Sarah sembuh dari penyakit misterius yang melanda dirinya, hidupnya kembali berjalan dengan penuh harapan. Haji Idris, yang sangat berterima kasih kepada Basir, merasa bahwa putrinya sudah siap untuk melanjutkan hidupnya, termasuk dalam hal pernikahan. Sarah pun dipertunangkan dengan seorang pemuda pilihan, Amir, yang tampan, baik hati, dan datang dari keluarga terhormat. Pernikahan itu disiapkan dengan sangat meriah. Semua orang di desa dan sekitar kerajaan datang untuk merayakan momen bahagia ini. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada ketegangan yang menggelayuti hati Sarah. Meskipun ia telah sembuh dari penyakit yang dulu menghantui dirinya, ada perasaan tak menentu yang ia rasakan dalam tubuhnya. Setiap kali ia merasa terlalu bahagia atau terlalu tegang, ia merasakan gejala yang sama muncul kembali. Pada hari pernikahannya, saat Sarah dan Amir berada di altar, tubuh Sarah tiba-tiba lemas. Matanya mulai berkunang-kunang, dan jantungnya berdetak sangat kencang. Semua tamu terdiam, terkejut dengan perubahan mendadak pada Sarah. Basir, yang diundang untuk hadir sebagai tanda penghargaan atas bantuannya sebelumnya, segera maju ke hadapan Sarah. "Tenang, Nona Sarah," dikata Basir sambil memegang tangannya dengan lembut. "Ini bukan sakit biasa. Itu adalah reaksi tubuhmu terhadap kekuatan yang belum sepenuhnya hilang. Tidak akan terjadi apa-apa jika kita segera melakukan sesuatu." Basir mengarahkan Sarah ke ruang yang tenang dan memintanya untuk berbaring. Ia membuka tas kecil yang selalu dibawanya, mengeluarkan beberapa ramuan herbal, dan mencampurnya dengan air dari 21 telaga yang ia ambil dengan penuh perjuangan. "Ada sesuatu yang lebih besar dari penyakit ini," dikata Basir sambil mempersiapkan ramuan tersebut. Kekuatan alam dan jiwa terkadang membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih sepenuhnya. Penyakit ini berakar dalam diri, bukan hanya fisik, tapi juga dalam ketegangan batinmu. Amir, yang sangat khawatir, menunggu dengan sabar di luar kamar. Beberapa saat kemudian, Basir keluar dengan wajah tenang. "Sarah akan baik-baik saja," dikata Basir dengan meyakinkan. Namun, dia harus beristirahat dan menjalani terapi secara rutin untuk menyembuhkan seluruh jiwa dan raganya. Sarah, yang kini terbaring di tempat tidur dengan tenang, mengerti bahwa pernikahannya bukan hanya tentang kebahagiaan luar, tetapi juga tentang perjalanan dalam dirinya untuk mencapai kedamaian sejati. Ketegangan yang selama ini ia rasakan kini semakin mereda, berkat pertolongan Basir dan ketulusan hati Amir yang tetap mendampinginya. Hari pernikahan itu pun berubah menjadi hari yang penuh makna, tidak hanya untuk perayaan, tetapi juga untuk proses pemulihan Sarah. Amir, yang semakin memahami keadaannya, berjanji untuk mendampinginya dalam setiap langkah kehidupan mereka bersama. Setelah Sarah sembuh dan menikah dengan Amir, hidup mereka berjalan dengan damai, meskipun Sarah masih harus menjalani proses penyembuhan yang membutuhkan banyak perhatian. Amir sangat perhatian pada Sarah, tetapi ada satu hal yang menjadi masalah besar bagi keluarga mereka. Ibu mertua Sarah, Nyai Siti, tidak bisa menerima Basir. Nyai Siti adalah seorang wanita yang keras kepala dan sangat menjunjung tinggi status sosial serta tradisi keluarga. Ia merasa bahwa kehadiran Basir, seorang tabib sederhana yang dikenal dengan ilmu alamiah dan penyembuhan tradisionalnya, merendahkan keluarga mereka. Meskipun Basir telah membantu Sarah sembuh dari penyakit yang hampir merenggut nyawanya, Nyai Siti tidak melihat hal itu sebagai bentuk rasa terima kasih. Baginya, Basir hanyalah orang biasa yang mengganggu kehormatan keluarga besar mereka. "Amir, aku tidak ingin orang seperti itu datang ke rumah kita lagi," Nyai Siti berkata keras kepada putranya. "Dia tidak pantas berada di sini, mengganggu ketenangan kita. Aku tidak bisa menerima tabib miskin yang hanya mengandalkan ramuan dan kepercayaan kuno." Amir yang mencintai ibunya, namun juga sangat menghormati Basir yang telah menyembuhkan istrinya, terjepit dalam dilema. Ia tahu bahwa Basir bukan hanya seorang tabib, tetapi seorang pria bijaksana yang telah melakukan banyak hal baik untuk keluarganya. Namun, ia tidak bisa menentang ibunya. Terlebih lagi, ia adalah orang yang sangat menghargai norma dan tradisi. Pada suatu hari, Nyai Siti memanggil Basir ke rumah mereka dengan tujuan yang kurang baik. Ia berniat untuk mengusir Basir dengan cara yang lebih halus, berpura-pura memujinya terlebih dahulu. "Basir, aku ingin berterima kasih atas bantuanmu kepada Sarah," ujar Nyai Siti dengan nada yang agak dingin. "Namun, sudah cukup. Aku rasa sudah waktunya Sarah sembuh sepenuhnya tanpa bantuanmu lagi. Kami tidak memerlukan orang seperti dirimu untuk terus mengganggu rumah tangga ini." Basir, yang sudah tahu apa yang akan terjadi, tetap tenang. Ia tidak marah, meskipun ia merasa sakit hati dengan perlakuan Nyai Siti. "Nyai Siti, aku datang ke sini bukan untuk merusak atau mengganggu, tetapi untuk membantu. Jika kalian merasa aku tidak diperlukan lagi, aku akan pergi."
Tapi ingat, obat terbaik yang bisa aku berikan adalah ketulusan hati dan kesabaran dalam proses penyembuhan. Basir pun berdiri dan mengangkat kendi yang ia bawa, air dari 21 telaga yang telah menyembuhkan Sarah. Air ini bukan hanya untuk fisik, tetapi juga untuk jiwa. Terlepas dari kehadiranku atau tidak, semoga air ini selalu mengalir dalam hidup kalian. Amir yang mendengarnya, merasa sangat malu dan terkejut dengan sikap ibunya. Namun, ia tidak bisa melakukan banyak hal. Basir meninggalkan rumah itu dengan hati yang penuh rasa kecewa, tapi juga penuh dengan pemahaman bahwa setiap orang punya jalan dan cara mereka sendiri dalam menyikapi kehidupan. Keputusan Amir dan Sarah. Keesokan harinya, Amir berbicara dengan Sarah tentang kejadian tersebut. Sarah merasa sangat sedih dan kecewa dengan sikap ibunya. Ia tahu bahwa Basir telah menyelamatkan hidupnya, tetapi ia juga tak ingin membuat hubungan dengan keluarganya semakin renggang. Amir, kata Sarah dengan lembut, ya aku tidak ingin kita hidup terbelah antara ibu dan Basir. Aku tidak bisa memilih, karena kedua orang itu penting dalam hidupku. Amir merasa bingung, tetapi akhirnya ia berkata, ya aku mengerti, Sarah. Kita harus berbicara dengan ibuku. Aku tidak bisa membiarkan ibuku terus bertindak seperti ini. Tapi kita juga harus menjaga rasa hormat. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Nyai Siti dan mencoba menjelaskan betapa pentingnya Basir bagi keluarga mereka. Bukan hanya sebagai tabib, tetapi sebagai bagian dari perjalanan penyembuhan Sarah yang luar biasa. Namun, hati Nyai Siti telah terkunci. Ia merasa bahwa tradisi dan kehormatan keluarganya lebih penting dari apa yang dia anggap sebagai tindakan tidak pantas oleh Basir. Ia menutup hatinya terhadap semua penjelasan. Akhir yang menyakitkan. Basir, meskipun kecewa dengan perlakuan itu, tetap berjalan di jalannya. Ia tahu bahwa hidupnya tidak tergantung pada penerimaan orang lain, terutama dari mereka yang belum memahami kedalaman spiritual yang ia anut. Beberapa bulan kemudian, Sarah merasakan kekosongan yang lebih dalam di dalam dirinya. Meskipun ia sangat mencintai Amir dan menghargai keluarga barunya, ada kekhawatiran dalam hatinya bahwa hubungan mereka akan terpecah oleh ketegangan antara ibunya dan Basir. Sarah merindukan Basir sebagai seorang sahabat dan penyembuh, namun ia harus memilih untuk menjaga kedamaian dalam keluarganya, meskipun itu berarti berpisah dengan orang yang telah memberinya kehidupan baru. Basir pun terus melanjutkan kehidupannya dengan penuh kedamaian, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk dunia yang penuh dengan prasangka. Ia terus membantu mereka yang membutuhkan, tak peduli seberapa besar tantangan atau perlawanan yang ia hadapi. Setelah peristiwa pernikahan yang penuh gejolak dan konflik dengan ibu mertua, kehidupan Sarah dan Amir berjalan dengan penuh ketegangan. Sarah, meskipun sembuh dari penyakit misterius yang dulu mengancam hidupnya, masih harus menghadapi dampak dari ketidaknyamanan batin dan tekanan keluarga. Ia tidak pernah sepenuhnya pulih, baik secara fisik maupun emosional. Dalam beberapa bulan terakhir, kondisinya memburuk lagi, dan gejala penyakit itu kembali muncul. Hari-hari yang penuh harapan yang dulu diimpikan Sarah berubah menjadi perjuangan yang semakin berat. Meskipun Amir selalu berada di sisinya, Sarah merasakan ketegangan dalam keluarganya, terutama dengan ibunya yang tak pernah bisa menerima Basir, orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Suatu malam, saat Sarah sedang terbaring lemah di tempat tidurnya, ia memanggil Basir. Ia tahu bahwa hanya dia yang bisa membantunya untuk benar-benar memahami dan menyembuhkan apa yang ada dalam dirinya, baik tubuh maupun jiwa. Basir datang dengan wajah yang penuh rasa khawatir. Ia sudah lama merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar fisik yang menghalangi kesembuhan Sarah. Dia duduk di samping tempat tidur Sarah, menggenggam tangannya dengan penuh kehangatan. Basir, aku merasa tak kuat lagi, kata Sarah dengan suara lemah. Aku takut aku tak akan bisa melihat kebahagiaan yang selama ini aku impikan. Basir menatapnya dengan penuh belas kasihan. Sarah, hidup ini adalah perjalanan. Dan meskipun kau merasa lelah, ingatlah bahwa perjalanan ini tak pernah sia-sia. Cinta dan ketulusan hatimu sudah membuat banyak orang bahagia. Namun, meskipun Basir berusaha menenangkan hati Sarah, tubuhnya tak lagi mampu bertahan. Kelelahan fisik dan emosional semakin mengambil alih dirinya. Dalam pelukan Basir yang lembut, Sarah menghembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan dunia ini dengan tenang. Kehilangan dan perubahan hidup. Kehilangan Sarah meninggalkan luka yang dalam bagi Amir dan keluarganya. Amir sangat terpukul dan merasa seolah-olah dunia yang dibangunnya hancur seketika. Nyai Siti, meskipun tidak pernah setuju dengan keputusan Sarah untuk meminta bantuan Basir, merasa sangat kehilangan anaknya. Air mata Nyai Siti mengalir deras saat ia berdiri di samping tempat tidur Sarah, tidak percaya bahwa putrinya telah pergi selamanya. Namun, hidup harus terus berjalan.
Beberapa waktu setelah pemakaman Sarah, Basir kembali ke rumah keluarga Haji Idris untuk menghadap kakak Sarah, yaitu Siti Rahayu. Siti Rahayu adalah seorang wanita yang lebih tua, berusia beberapa tahun lebih dari Sarah, dan sudah lama tinggal bersama orang tuanya. Ia memiliki kedewasaan yang berbeda, dan meskipun tidak pernah terlalu dekat dengan Basir sebelumnya, ia merasa berhutang budi karena Basir telah berjuang begitu keras untuk menyelamatkan adiknya. Siti Rahayu, yang selalu terkesan dengan ketulusan Basir, merasa ada ikatan yang mendalam dengan lelaki tersebut setelah kematian adiknya. Ia mulai menyadari bahwa Basir bukan hanya seorang tabib, tetapi juga seorang pria yang penuh kasih dan bijaksana. Tak hanya itu, Basir juga tetap setia membantu keluarga mereka meskipun Sarah sudah tiada. Suatu malam, Siti Rahayu memanggil Basir untuk berbicara. Ia sudah memikirkan dengan matang apa yang akan dikatakan. "Basir," kata Siti Rahayu dengan suara lembut namun penuh tekad, "ya meskipun adikku telah pergi, aku merasa bahwa jalan kita berdua seharusnya bersatu. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi aku merasa bahwa kau adalah orang yang tepat untuk mendampingi hidupku." Basir terkejut mendengar pernyataan itu, tetapi ia juga merasakan hal yang sama. Setelah kehilangan Sarah, hatinya menjadi lebih tenang, dan ia merasa bahwa hidupnya memang dipenuhi dengan takdir yang tak selalu bisa diprediksi. "Aku tidak pernah berpikir seperti itu, Siti Rahayu," jawab Basir dengan suara rendah. "Namun, aku percaya bahwa hidup mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh dari apa yang tampak di luar. Jika takdir memang membawa kita bersama, aku akan menerimanya." Mereka akhirnya menikah dengan penuh kesederhanaan, jauh dari kemewahan yang dulu ada. Meskipun pernikahan ini datang setelah kehilangan yang sangat besar, keduanya merasa bahwa mereka bisa saling mengisi dan memberi kekuatan satu sama lain. Kehidupan baru. Setelah menikah, Basir dan Siti Rahayu menjalani kehidupan yang penuh kedamaian. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di alam, merawat kesehatan tubuh dan jiwa, serta membantu masyarakat sekitar. Kehidupan mereka menjadi lebih sederhana, namun penuh makna. Basir tetap mengingat Sarah dengan penuh kasih sayang, dan Siti Rahayu menghormati adiknya yang telah memberikan banyak pelajaran tentang ketulusan dan pengorbanan. Meskipun mereka kehilangan seseorang yang sangat berarti, mereka terus berjalan di jalan kehidupan dengan penuh cinta dan keteguhan hati, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah beberapa tahun menjalani kehidupan yang tenang bersama Siti Rahayu, Basir merasa bahwa ada satu kekosongan dalam hidup mereka yang belum terisi. Meskipun kehidupan mereka penuh dengan kedamaian dan mereka sering membantu sesama, Basir mulai merasa bahwa keinginan untuk memiliki keturunan yang akan melanjutkan warisan dan membantu mereka di masa depan belum terwujud. Ia merasa bahwa sebuah keluarga yang lengkap, termasuk anak-anak, akan menjadi penyempurna hidup mereka berdua. Siti Rahayu, yang sejak awal memahami betapa pentingnya keluarga dalam pandangan Basir, tidak merasa cemas atau ragu tentang perasaan suaminya. Ia tahu bahwa Basir adalah seorang lelaki yang bijaksana, penuh kasih sayang, dan selalu berpikir tentang kebaikan orang lain. Meskipun mereka berdua bahagia, ia juga menyadari bahwa keinginan untuk memiliki anak adalah hal yang alami dalam kehidupan berkeluarga. Suatu hari, Basir memutuskan untuk berbicara dengan Siti Rahayu tentang hal ini. Mereka duduk di beranda rumah mereka, menikmati pemandangan alam yang hijau dan udara yang sejuk. "Siti," kata Basir dengan hati-hati, "ya aku telah berpikir panjang tentang sesuatu. Aku merasa kita hidup dalam kedamaian, tetapi ada satu hal yang masih aku rasakan kurang. Aku ingin kita memiliki anak. Kita berdua sudah cukup tua, dan aku merasa jika kita tidak memiliki keturunan, mungkin warisan ilmu dan kebaikan yang telah kita jalani tidak akan diteruskan." Siti Rahayu menatap suaminya dengan bijaksana. Ia tahu bahwa Basir bukan hanya berbicara tentang kebutuhan fisik, tetapi juga tentang tanggung jawab spiritual dan sosial yang ingin mereka wariskan kepada generasi mendatang. Dalam hati, Siti Rahayu merasa bahwa keinginan Basir itu sangat wajar, mengingat mereka berdua sudah lama hidup bersama tanpa memiliki anak. "Aku mengerti, Basir," jawab Siti Rahayu dengan lembut. "Aku tahu betapa besar harapanmu untuk memiliki anak, dan aku tidak keberatan jika itu akan membuatmu bahagia. Namun, jika kita memutuskan untuk menikah lagi, aku ingin itu dilakukan dengan penuh keikhlasan dan dengan cara yang saling menghormati. Kita harus menjaga keseimbangan dalam hidup ini." Basir merasa terharu mendengar jawaban Siti Rahayu. Ia tahu bahwa istrinya bukan hanya seorang wanita yang penuh pengertian, tetapi juga seorang yang bijak dalam melihat kehidupan. Mereka berdua sepakat untuk mencari solusi yang terbaik. Keputusan Basir dan Siti Rahayu. Setelah berbicara dengan hati-hati, Basir memutuskan untuk mengajukan izin untuk menikah lagi, dengan niat yang jelas, agar mereka dapat memiliki keturunan yang akan meneruskan ilmu dan tradisi keluarga. Siti Rahayu setuju,
meskipun ada perasaan yang sulit untuk dilepaskan. Ia tahu bahwa Basir adalah pria yang bijaksana dan tidak akan melakukan sesuatu yang sembarangan. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk mencari seorang wanita yang akan menjadi bagian dari keluarga mereka. Namun, Siti Rahayu menetapkan beberapa syarat penting. Wanita yang akan mereka pilih harus memiliki hati yang tulus, bukan hanya untuk sekadar memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga harus siap untuk hidup dalam harmoni dan saling mendukung. Beberapa bulan berlalu, dan Basir akhirnya bertemu dengan seorang wanita muda yang bijaksana dan rendah hati, bernama Aminah. Aminah berasal dari keluarga yang sederhana namun sangat dihormati di desa mereka karena kepandaiannya dalam ilmu pengobatan dan kebijaksanaannya dalam hidup. Basir merasa bahwa Aminah adalah pilihan yang tepat, karena ia tidak hanya cantik secara fisik, tetapi juga memiliki kualitas spiritual yang baik. Pernikahan dan kehidupan baru. Basir menikahi Aminah dengan penuh rasa hormat dan pengertian dari Siti Rahayu. Mereka menjalani pernikahan itu dengan kesederhanaan, tidak menginginkan kemewahan atau kelebihan. Basir dan Siti Rahayu menjelaskan kepada Aminah tentang tujuan mereka menikah, dan Aminah menerima keputusan itu dengan hati terbuka. Ia tahu bahwa ia akan hidup dalam sebuah keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Siti Rahayu tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Meskipun ada perubahan dalam struktur keluarga, ia tetap mendampingi Basir dan Aminah dengan penuh kasih sayang, dan ketiganya hidup bersama dengan saling mendukung. Mereka menjaga keharmonisan, saling berbagi tugas, dan mendidik anak-anak yang akhirnya lahir dari pernikahan tersebut dengan penuh cinta dan perhatian. Kehidupan mereka menjadi semakin lengkap dengan kehadiran anak-anak, yang tumbuh menjadi pribadi yang bijaksana dan penuh kasih. Basir merasa bahwa warisan ilmunya tidak hanya akan berakhir pada dirinya, tetapi akan diteruskan melalui generasi-generasi berikutnya yang lahir dengan penuh cinta dan kedamaian. Meskipun hidup mereka tidak selalu mudah, Basir dan keluarganya selalu menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah mereka, karena mereka tahu bahwa kehidupan yang penuh kasih dan kebijaksanaan adalah kekayaan yang sebenarnya. Setelah beberapa waktu berjalan, Basir akhirnya menikahi Aminah dan hidup dalam harmoni bersama Siti Rahayu. Mereka berdua menjalani kehidupan yang penuh pengertian dan kasih sayang, dan Aminah pun menyadari bahwa Basir adalah pria yang bijaksana dan adil. Meski awalnya ada rasa cemas di hati Siti Rahayu, ia merasa tenang karena Basir selalu menunjukkan rasa hormat dan cinta kepada keduanya. Mereka bertiga menjalani kehidupan yang penuh kebersamaan dan saling mendukung. Seiring berjalannya waktu, Aminah mengandung anak pertama mereka, seorang putra yang mereka beri nama Idris, yang tumbuh sehat dan cerdas. Basir merasa bahagia, karena keinginannya untuk memiliki keturunan akhirnya terkabul. Anak itu menjadi kebanggaan mereka berdua, membawa kegembiraan dan kehidupan baru ke dalam keluarga yang sudah lebih dulu dipenuhi dengan kebijaksanaan. Namun, kehidupan Basir tidak berhenti hanya dengan satu anak. Aminah kemudian melahirkan anak-anak lainnya, dan dalam beberapa tahun, mereka dikaruniai 7 orang anak, 5 putra dan 2 putri. Setiap anaknya tumbuh dengan penuh kasih sayang dan diajarkan nilai-nilai kehidupan yang tinggi, dari ajaran orang tua mereka tentang kedamaian, kasih sayang, serta pentingnya menjaga tradisi. Kehidupan keluarga Basir menjadi semakin hidup dengan kehadiran anak-anak mereka. Rumah mereka dipenuhi tawa dan kebahagiaan, meskipun mereka tidak selalu hidup dalam kemewahan. Namun, mereka memiliki kebijaksanaan yang diwariskan dari Basir, Siti Rahayu, dan Aminah, serta kecintaan terhadap alam dan nilai-nilai tradisional yang mereka praktikkan. Siti Rahayu, meskipun lebih tua, tetap menjadi sosok yang sangat dihormati di keluarga itu. Ia bukan hanya seorang ibu, tetapi juga seorang penasihat bagi anak-anaknya. Ia selalu mengingatkan mereka tentang pentingnya bersyukur dan menjaga kesatuan keluarga, meskipun Basir memiliki 2 istri. Keharmonisan dalam keluarga. Basir, Siti Rahayu, dan Aminah hidup dalam keseimbangan yang luar biasa, masing-masing dengan peran dan tugasnya. Siti Rahayu sering menjadi tempat bagi anak-anak untuk berkonsultasi tentang berbagai hal, dari masalah hidup hingga pembelajaran kebijaksanaan. Aminah, sebagai ibu dari anak-anak mereka, mengurus rumah tangga dan mendidik mereka dengan kasih sayang. Keluarga Basir dikenal di desa sebagai contoh keluarga yang penuh dengan kebijaksanaan, kedamaian, dan cinta kasih. Meskipun banyak yang mencibir atau merasa heran dengan pernikahan Basir yang memiliki 2 istri, mereka yang mengenal Basir dan keluarganya mengerti bahwa ini adalah pilihan hidup yang penuh dengan kedalaman dan tujuan mulia, untuk meneruskan ilmu dan nilai-nilai baik yang akan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Anak-anak Basir tumbuh dengan pengetahuan yang luas, baik dalam bidang pengobatan tradisional, spiritualitas, maupun kebijaksanaan hidup. Mereka belajar dari orang tua mereka bagaimana menjalani kehidupan dengan penuh rasa hormat, memahami pentingnya berbagi dengan sesama, dan menjaga keseimbangan antara dunia fisik dan batin.
kehidupan yang bahagia dan bermakna. Meskipun terkadang mereka mengalami kesulitan dan tantangan hidup, keluarga Basir selalu berhasil menghadapinya dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Keberadaan mereka sebagai keluarga yang besar dan penuh kasih memberikan kekuatan untuk bertahan melalui segala ujian. Basir merasa bahwa, meskipun ia telah melalui banyak perjalanan dalam hidup, dari penyembuhan, pernikahan, kehilangan, hingga pernikahan kedua, semuanya mengarah pada satu tujuan yang mulia, melanjutkan hidup dengan penuh kebaikan, dan membimbing anak-anaknya untuk menjadi pribadi yang bijaksana, penuh kasih, dan berpikir jauh ke depan. Kehidupan Basir bersama kedua istrinya dan 7 anak mereka adalah kehidupan yang penuh makna dan saling menghormati, meskipun penuh dengan tantangan. Mereka membuktikan bahwa keluarga yang dibangun atas dasar saling pengertian, cinta, dan kebijaksanaan bisa bertahan meskipun menghadapi segala macam ujian kehidupan. Setelah bertahun-tahun menjalani hidup yang penuh kebijaksanaan dan harmoni bersama kedua istrinya, Basir mengalami perubahan tak terduga dalam kehidupannya. Meskipun selama ini ia dikenal sebagai seorang tabib yang bijaksana, tak semua keputusan hidupnya berjalan mulus. Keadaan ekonomi keluarga mereka mulai memburuk, dan Basir yang dulu dikenal dengan ilmu pengobatan alami yang dapat menyembuhkan banyak orang, kini merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Basir tidak lagi memiliki banyak pasien yang datang untuk mencari kesembuhan. Orang-orang mulai beralih kepada pengobatan modern, dan ilmu tradisional yang dimiliki Basir mulai dianggap kuno oleh banyak orang. Dalam beberapa tahun terakhir, ia merasa sulit untuk mendapatkan pendapatan yang memadai untuk menghidupi istri-istrinya dan 7 anaknya. Rumah mereka, yang dulu penuh dengan tawa dan kebahagiaan, kini mulai terasa sepi dan penuh ketegangan. Siti Rahayu, meskipun selalu sabar dan bijaksana, mulai merasa frustrasi dengan keadaan ini. Ia merasa khawatir dengan masa depan mereka, terutama dengan banyaknya anak yang masih membutuhkan perhatian dan pendidikan. Aminah, meskipun lebih muda dan lebih terbuka, juga mulai merasakan kesulitan dalam hidup mereka. Ia khawatir jika mereka tidak dapat bertahan hidup dengan cara yang mereka jalani, tanpa ada perubahan signifikan dalam kehidupan mereka. Basir, yang merasa sangat terhormat dengan kehidupan sederhana yang ia jalani, tidak ingin meminta bantuan dari orang lain. Ia percaya bahwa seorang lelaki sejati harus berusaha keras untuk keluarganya. Namun, keadaan semakin sulit, dan penghasilan dari ramuan dan pengobatan yang ia berikan tidak lagi cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Konflik dalam keluarga. Siti Rahayu dan Aminah semakin sering terlibat dalam perdebatan tentang bagaimana cara mengatasi krisis ini. Siti Rahayu, yang sudah lebih tua dan lebih realistis, merasa bahwa mereka perlu mencari cara untuk memperbaiki keadaan secara praktis. Ia menyarankan agar Basir mencari pekerjaan lain, mungkin pekerjaan yang lebih menguntungkan daripada menjadi tabib yang kini tidak lagi diminati. Namun, Basir tetap teguh pada prinsipnya. Ia menolak untuk beralih dari jalan yang ia yakini, meskipun keadaan semakin buruk. Aminah, di sisi lain, merasa sangat kecewa. Ia merasa bahwa Basir tidak cukup serius menghadapi kenyataan dan tidak memperhatikan kebutuhan keluarganya. Ia mulai merasa cemas tentang masa depan mereka, terutama dengan 7 anak yang harus mereka beri makan, pakaian, dan pendidikan. Perdebatan semakin memanas, dan akhirnya Aminah memutuskan untuk berbicara dengan Basir secara langsung. "Basir," kata Aminah dengan suara yang penuh ketegasan, "ya aku tahu bahwa kamu selalu ingin hidup dengan cara yang sederhana dan mengikuti jalan yang kamu yakini, tetapi kita harus menghadapi kenyataan. Keadaan semakin buruk, dan kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Kita perlu perubahan, atau kita akan tenggelam dalam kesulitan." Basir terkejut mendengar perkataan Aminah, namun ia tetap tenang. "Aminah, aku memahami kekhawatiranmu, tetapi kita tidak bisa meninggalkan prinsip hidup kita begitu saja. Kita harus tetap berpegang pada nilai-nilai yang telah kita jalani." Siti Rahayu, yang ikut mendengar percakapan itu, merasa sangat cemas. "Basir," katanya dengan suara lebih lembut, "ya aku tahu kamu ingin mempertahankan harga dirimu, tetapi apa yang lebih penting? Kehidupan kita yang semakin sulit atau tetap berpegang pada prinsip yang mungkin tidak lagi sesuai dengan zaman ini?" Basir merasa sangat tertekan. Ia mencintai kedua istrinya dan anak-anaknya, tetapi ia merasa kehilangan arah. Ia tidak ingin mengecewakan mereka, namun ia juga tidak bisa mengkhianati jalan hidup yang telah ia pilih. Basir diusir dari rumah. Akhirnya, setelah berbulan-bulan hidup dalam ketegangan, Basir mengambil keputusan yang sangat sulit. Pada suatu malam, ketika perdebatan mencapai puncaknya, Aminah berbicara dengan keras. "Basir, aku tidak bisa hidup dalam kemiskinan ini lebih lama lagi. Aku tidak melihat ada perubahan, dan aku sudah lelah.
Jika kamu tidak bersedia berusaha mencari jalan keluar, aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Mungkin kita harus berpisah. Siti Rahayu, meskipun tidak ingin memperburuk keadaan, merasa bahwa keputusannya untuk mendukung Basir tanpa syarat mulai teruji. Basir, kami semua ingin yang terbaik untuk keluarga ini. Jika kamu tidak mau berubah, aku khawatir kita tidak akan bertahan. Kondisi semakin memanas, dan akhirnya, dalam keputusasaan, Aminah dan Siti Rahayu memutuskan untuk mengusir Basir dari rumah. Mereka merasa bahwa meskipun mereka menghargai semua yang telah Basir lakukan untuk keluarga mereka, kehidupan mereka harus berlanjut dan mereka tidak bisa terus hidup dalam kesulitan tanpa ada usaha nyata untuk mengubah keadaan. Basir yang merasa sangat terpukul dan merasa kehilangan arah, akhirnya mengumpulkan barang-barangnya dan pergi dari rumah itu. Ia pergi tanpa kata-kata, dengan hati yang penuh kesedihan dan kekecewaan. Ia merasa bahwa ia telah gagal sebagai seorang suami dan ayah, meskipun ia selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dengan cara yang ia yakini. Kehidupan baru Basir. Setelah meninggalkan rumah, Basir merasa sangat terpuruk. Ia mengembara tanpa tujuan yang jelas, berjalan melalui jalan-jalan yang sepi, mencari arti hidup yang baru. Meskipun ia merasa kehilangan, Basir tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Ia mulai mengajar pengobatan tradisional kepada orang-orang yang masih menghargai ilmunya, meskipun tidak sebanyak dahulu. Ia mencari cara untuk hidup dengan lebih sederhana dan lebih terhubung dengan alam, tanpa tergantung pada materi. Di sisi lain, Aminah dan Siti Rahayu mulai beradaptasi dengan kehidupan baru mereka tanpa Basir. Mereka berdua bekerja keras untuk menghidupi anak-anak dan menjaga keharmonisan keluarga. Meskipun keadaan semakin sulit, mereka berusaha mencari cara untuk bertahan. Setelah berpisah dengan kedua istrinya dan hidup dalam kesendirian, Basir merasa seakan kehidupannya telah kehilangan arah. Meskipun telah banyak pengalaman yang mengajarinya tentang kebijaksanaan, kehilangan keluarganya membuatnya merasa terasing dan semakin tua. Selama ini, ia percaya bahwa ilmu pengobatan tradisional dan prinsip hidup yang ia jalani adalah segala-galanya, namun sekarang ia mulai merasakan penyesalan dan kesedihan yang mendalam. Suatu malam, saat duduk termenung di sebuah pondok kecil di tengah hutan, Basir teringat pada legenda yang pernah didengarnya semasa muda, legenda tentang air 21 telaga. Air ini dipercaya memiliki kekuatan ajaib yang dapat menyembuhkan segala penyakit dan memberikan kehidupan yang panjang serta awet muda bagi siapa saja yang meminumnya. Banyak orang yang telah mencari air tersebut, namun hanya sedikit yang berhasil menemukannya, dan bahkan lebih sedikit yang bisa bertahan setelah meminumnya. Air 21 telaga tidak hanya terkenal karena khasiatnya, tetapi juga karena letaknya yang sangat sulit dijangkau. Terletak jauh di sebuah pegunungan tinggi, tersembunyi di antara hutan lebat dan jalur yang penuh dengan rintangan. Banyak orang yang gagal mencapai tempat itu, namun legenda tentang air ajaib ini tetap hidup di kalangan orang-orang yang mencari keabadian. Basir merasa terdorong oleh keinginannya untuk mengubah hidupnya, dan mungkin, untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia masih bisa menemukan kembali kekuatan dan harapan. Keinginannya untuk menjadi lebih muda dan kembali kuat menjadi dorongan utamanya. Perjalanan mencari air 21 telaga. Basir memutuskan untuk melakukan perjalanan yang sangat berat. Ia meninggalkan desa dan menuju ke pegunungan yang disebut-sebut menyimpan rahasia air ajaib itu. Dengan tekad yang bulat, ia berkelana melintasi hutan lebat, menaiki bukit yang curam, dan menyeberangi sungai-sungai deras. Perjalanan itu sangat menguji kekuatan fisiknya yang mulai lemah karena usia dan kesulitan hidup yang telah ia alami. Di tengah perjalanan, Basir bertemu dengan berbagai tantangan, baik dari alam maupun dari dirinya sendiri. Namun, tekadnya untuk menemukan air 21 telaga tidak pernah surut. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, tetapi semangatnya tetap hidup. Ia yakin bahwa jika ia berhasil menemukan air tersebut, ia tidak hanya akan mengembalikan kekuatan tubuhnya, tetapi juga menemukan kedamaian dalam dirinya yang telah lama hilang. Mencapai telaga. Setelah berhari-hari perjalanan yang penuh perjuangan, Basir akhirnya tiba di sebuah lembah yang sangat indah. Di sana, di tengah-tengah lembah itu, terdapat 21 telaga kecil yang airnya berkilauan, memantulkan cahaya matahari yang hangat. Basir merasa takjub melihat pemandangan ini, air yang sangat jernih dan murni seakan mengundang untuk diminum. Namun, di balik keindahan tersebut, Basir juga merasakan adanya kekuatan yang luar biasa. Ia tahu bahwa air ini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah. Ia telah melalui perjalanan yang sangat panjang dan penuh risiko untuk sampai ke tempat ini, dan ia merasa bahwa setiap telaga menyimpan rahasia yang hanya bisa dipahami oleh orang yang telah siap. Setelah merenung sejenak, Basir memutuskan untuk meminum air dari salah satu telaga. Ia berharap air tersebut akan mengembalikan kekuatan tubuhnya, membawanya kembali menjadi muda,
dan memberikan kesempatan kedua untuk hidup dengan penuh semangat. Ia meminum air dari telaga pertama dengan hati yang penuh harapan. Kehidupan baru Basir. Beberapa waktu setelah meminum air dari telaga 21, Basir merasa perubahan yang luar biasa dalam dirinya. Tubuhnya terasa lebih segar, kekuatannya kembali pulih, dan bahkan garis-garis keriput di wajahnya mulai menghilang. Ia merasa seakan kembali ke masa mudanya, penuh semangat dan energi. Namun, meskipun tubuhnya merasa lebih muda, Basir merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak hanya merasakan perubahan fisik, tetapi juga pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan tujuannya. Basir menyadari bahwa meskipun ia telah mendapatkan kekuatan dan vitalitas kembali, hidup yang sesungguhnya tidak hanya bergantung pada penampilan fisik atau kekuatan tubuh. Ia merasakan bahwa perjalanan hidupnya sejauh ini telah mengajarkannya lebih banyak hal, dan yang terpenting adalah bagaimana ia mengisi hidupnya dengan kebijaksanaan, kasih sayang, dan rasa syukur. Keinginannya untuk kembali muda kini bukan hanya tentang penampilan luar, tetapi tentang kembali ke jati dirinya yang sejati, seorang pria yang memiliki ilmu dan kebijaksanaan, serta mampu menjalani hidup dengan penuh makna. Kembali ke desa. Basir akhirnya kembali ke desa setelah menjalani perjalanan panjang dan mengembalikan kekuatan tubuhnya dengan bantuan air 21 telaga. Namun, ia kembali dengan pemahaman yang baru. Ia tidak hanya mencari awet muda dan kekuatan fisik, tetapi juga ingin memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang telah ia tinggalkan, terutama dengan Siti Rahayu dan Aminah. Basir merasa bahwa perjalanan ini memberinya kesempatan kedua untuk menebus kesalahannya dan memberi makna baru pada hidupnya. Dengan penampilan yang lebih muda dan semangat yang kembali hidup, ia berharap bisa menemukan jalan untuk memperbaiki kesalahpahaman dan mencari kebahagiaan baru. Setelah kembali ke desa dan merasa lebih muda serta penuh energi berkat air 21 telaga, Basir memutuskan untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Meskipun tubuhnya telah kembali segar dan penuh vitalitas, ia merasa masih ada kekosongan dalam hatinya. Ia ingin memperbaiki hubungan dengan keluarganya, namun ia juga merasa ada kebutuhan untuk menemukan cinta sejati, sesuatu yang lebih dari sekadar fisik atau materi. Basir ingin mencari makna yang lebih dalam hidupnya. Suatu hari, ketika Basir sedang berjalan di pasar desa, ia bertemu dengan seorang wanita yang sangat menarik perhatian. Wanita itu adalah seorang janda kaya yang dikenal dengan nama Siti Rahayu, meskipun ia bukanlah istri Basir yang sebelumnya. Janda ini memiliki kehidupan yang sukses secara finansial, tetapi meskipun begitu, ia tetap merasa kesepian. Kehidupannya dipenuhi dengan kemewahan dan harta, namun ia kehilangan kebahagiaan sejati setelah suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu. Siti Rahayu, meskipun kaya raya, selalu dihormati dan disegani di desa. Ia dikenal tidak hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya dan kebaikan hatinya. Meskipun demikian, ia merasa bahwa kekayaan materi tidak bisa menggantikan kebahagiaan sejati. Ia rindu memiliki pasangan hidup yang bisa menemaninya dalam perjalanan hidup yang panjang. Ketika Basir bertemu dengan Siti Rahayu, ia langsung terkesan dengan kecantikan dan kecerdasannya. Siti Rahayu juga merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam diri Basir. Meskipun ia mendengar tentang perjalanan hidup Basir, ia tidak melihatnya hanya sebagai seorang lelaki tua yang mencari kekayaan atau penampilan luar, melainkan sebagai seorang pria bijaksana yang memiliki pandangan hidup yang mendalam. Pernikahan Basir dengan janda kaya. Seiring waktu, Basir dan Siti Rahayu semakin dekat. Mereka sering berbicara tentang kehidupan, kebijaksanaan, dan bagaimana mereka bisa saling mendukung satu sama lain. Siti Rahayu merasa nyaman dengan Basir, dan Basir pun merasa bahwa Siti Rahayu adalah pasangan yang tepat untuknya, seseorang yang dapat memahami dan menghargai nilai-nilai hidup yang ia pegang. Setelah beberapa bulan menjalani hubungan yang penuh rasa saling pengertian, Basir memutuskan untuk melamar Siti Rahayu. Ia mengajukan pertanyaan dengan penuh kerendahan hati dan kejujuran. "Siti, aku tahu aku sudah melewati banyak perjalanan dalam hidupku, dan aku juga tahu hidupku telah penuh dengan kesalahan dan penyesalan. Namun, setelah bertemu denganmu, aku merasa ada harapan baru dalam hidupku. Aku ingin berjalan bersamamu, saling mendukung, dan menjalani hidup yang penuh dengan kebijaksanaan. Maukah kamu menjadi pendamping hidupku?" Siti Rahayu terharu mendengar perkataan Basir. Ia merasa bahwa Basir bukan hanya seorang pria yang mencari cinta, tetapi seseorang yang benar-benar menghargai kehidupan dan ingin berbagi perjalanan hidup dengan penuh kebijaksanaan. Dengan senyuman tulus, ia menerima lamaran Basir, dan mereka pun menikah. Kehidupan baru Basir dengan Siti Rahayu. Setelah menikah, Basir dan Siti Rahayu menjalani kehidupan yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Siti Rahayu yang kaya dengan harta,
memberikan kebahagiaan materi kepada Basir, sementara Basir yang kaya dengan kebijaksanaan, memberikan kedamaian dan arah hidup yang lebih dalam. Mereka saling melengkapi, dan kehidupan mereka berjalan dalam keseimbangan yang luar biasa. Basir merasa bahwa hidupnya kini memiliki makna yang lebih dalam. Ia tidak lagi hanya berfokus pada usia atau fisik, tetapi pada apa yang bisa ia berikan kepada dunia, baik dalam bentuk kebijaksanaan, cinta, maupun dedikasi kepada sesama. Ia dan Siti Rahayu sering berbicara tentang bagaimana mereka bisa saling memberi manfaat kepada orang lain di sekitar mereka. Meskipun Basir telah menikah lagi, ia tidak melupakan anak-anak yang ditinggalkannya sebelumnya. Ia tetap berusaha menjaga hubungan yang baik dengan mereka, meskipun tidak mudah untuk memperbaiki semua kesalahan yang telah terjadi. Dengan Siti Rahayu, ia merasa bahwa hidupnya kini menjadi lebih berarti, dan ia memiliki pasangan yang bisa mengerti dan berbagi perjalanan hidup bersama. Cerita tentang Basir yang melalui berbagai perjalanan hidup, dari pengobatan tradisional hingga pertemuannya dengan Siti Rahayu dan menikah lagi, mengandung beberapa hikmah Islami yang dapat diambil sebagai pelajaran hidup. Beberapa hikmah yang dapat dipetik dari cerita ini antara lain. 1. Kesabaran dan tawakal, berserah diri kepada Allah. Dalam cerita, Basir menghadapi berbagai ujian, dari kehilangan keluarganya hingga kesulitan hidup yang membuatnya terpuruk. Namun, ia tidak menyerah dan terus berusaha mencari jalan keluar. Dalam Islam, kita diajarkan untuk memiliki kesabaran dalam menghadapi ujian dan tawakal kepada Allah setelah berusaha. Seperti Basir yang terus berjuang meskipun dalam kesulitan, kita juga diingatkan bahwa ujian hidup adalah bagian dari takdir, dan kita harus selalu berusaha dan berserah diri kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar untuknya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." At-Talaq 23. 2. Kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan. Basir merupakan sosok yang kaya dengan kebijaksanaan. Dalam Islam, kebijaksanaan adalah kualitas yang sangat dihargai. Proses Basir dalam mencari air 21 telaga sebagai upaya untuk mengembalikan vitalitas tubuhnya juga bisa dilihat sebagai pencarian untuk memperbaiki keadaan hidup. Namun, hikmah yang lebih besar adalah pemahaman Basir bahwa kebijaksanaan sejati bukan hanya tentang fisik atau usia muda, melainkan bagaimana kita menyikapi kehidupan dengan rasa syukur dan kesadaran akan takdir Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Dia memberi hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya ia telah diberi kebaikan yang banyak. Al-Baqarah 269. 3. Pentingnya memelihara hubungan keluarga. Cerita ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan keluarga, meskipun terkadang ujian datang dalam bentuk perselisihan. Ketika Basir meninggalkan keluarganya, ia merasakan kehilangan yang mendalam, dan ketika ia kembali, ia berusaha memperbaiki hubungan dengan anak-anaknya. Dalam Islam, keluarga adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim, dan kita diajarkan untuk menjaga hubungan baik dengan orang tua, pasangan, dan anak-anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada keluarganya." HR. Bukhari dan Muslim. 4. Mencari cinta dan kedamaian yang sejati. Pernikahan Basir dengan Siti Rahayu yang kaya harta, namun memilih untuk mencari kedamaian dan kebijaksanaan dalam hidup, mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekayaan materi. Dalam Islam, cinta dan kebahagiaan sejati ditemukan dalam keberkahan dan keharmonisan rumah tangga yang dibangun atas dasar iman, saling pengertian, dan tolong-menolong dalam kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih sayang." Ar-Rum 21. 5. Bertobat dan memperbaiki diri. Basir menunjukkan bahwa meskipun seseorang telah melalui banyak kesalahan atau kegagalan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan memulai hidup yang lebih baik. Ini sejalan dengan ajaran Islam tentang taubat. Allah membuka pintu taubat bagi hambanya yang ingin kembali ke jalan yang benar. Tidak ada yang terlambat untuk memperbaiki diri dan kembali kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." Al-Baqarah 222. 6. Kehidupan dunia dan akhirat sebagai seimbang. Meskipun Basir mencari kehidupan yang lebih baik melalui air 21 telaga untuk kembali muda dan sehat, ia akhirnya menyadari bahwa kehidupan duniawi tidaklah abadi. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat.
Dunia adalah tempat untuk mencari keberkahan dan manfaat, namun akhiratlah yang menjadi tujuan akhir kita. Basir akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada fisik atau materi, tetapi pada bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan dan ketaatan kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kehidupan dunia." Al-Qasas 77. Kesimpulan. Dari cerita ini, kita bisa mengambil hikmah tentang pentingnya sabar, bijaksana, menjaga keluarga, dan memahami bahwa kehidupan dunia tidak abadi. Allah memberikan kesempatan bagi setiap hamba untuk memperbaiki diri, bertobat, dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Kebahagiaan sejati terletak pada kehidupan yang harmonis dengan iman dan tolong-menolong dalam kebaikan.